Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ridotech, tempat berbagi pengalaman dan teknik. Saya sekarang mau ngajak kalian lagi untuk sama-sama ngelihat gimana sih memperbaiki sebuah proyektor merek ViewSonic ya. Gejalanya sebentar saya akan perlihatkan. Teman-teman, di sini saya akan perlihatkan gimana gejalanya. Saya colok dulu. Oke, saya sudah colok, terlihat lampu standby biru. Saya akan coba tekan untuk perlihatkan gimana sih kerusakannya. Tekan sekali. Jadi gejala awal untuk proyektor ViewSonic ini ketika ditekan on, dia akan nyala seperti umumnya, menyalakan sinar memproyeksikan ke tembok, tapi dalam waktu 30 detik atau semenit lah, lampu temperatur akan nyala merah, menandakan overheat, dan berulang-ulang seperti itu. Oke, kalian tidak perlu fokus pada burungnya, fokus pada cahayanya saja. Nah, kalian bisa lihat lampu merah menyala, menandakan proyektornya overheat. Jadi ketika overheat, fan utama atau kipas utama mengisap udara ke sini, menandakan kalau di dalam proyektor ini sangat panas. Jadi dia ada tanda sedikit lampu merah dan fan yang berputar sangat cepat untuk membuang panas dari dalam proyektor ini. Oke, saya akan tunjukkan dulu, saya akan buka dulu. Saya akan percepat sedikit supaya nggak makan waktu. Oke.
Oke, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada sebuah baut yang sembunyi ya. Jadi teman-teman perhatikan di bagian fan itu ada satu baut yang mengikat di bagian dalam ya. Makanya saya perlihatkan untuk bagian ini. Ini sambungan untuk membuang panas ya. Di sini ada termostat. Inilah termostat yang membaca overheat ketika fan ini tidak memutar dan membuang panas dari heatsink lampu projinya. Masih ada satu baut di sini ya. Sorry saya lupa. Nah, kalian bisa lihat di sini ini fan DC untuk membuang panas di bagian chip proji, sekalian membuang panas dari heatsink ke bagian lampu. Jadi ketika proyektor on dan lampu on, otomatis panas berlebih. Jadi fungsi ini dia mengambil panas untuk mengeluarkan ke jalur proji melewati jalur termostat tadi. Makanya dia mengindikasi adanya panas. Saya akan ngetes supaya teman-teman lebih yakin. Saya tutup kembali bagian casingnya supaya mesinnya bisa aktif, dan saya akan perlihatkan apakah benar-benar fan itu tidak bekerja atau ada spare part lain yang bermasalah. Saya akan coba ngetes dulu. Oke, lampu LED standby menyala. Saya akan coba tekan power on. Oke, saya tekan tombol power on. Teman-teman perhatikan bagian kipas ini. Jadi kalau untuk indikasi awal saya melihat ketika lampu on di lampu proji ya, dia menggunakan lampu halogen, jadi otomatis sangat panas. Jadi kalau dia menyala sekitar 15 detik dan kipas DC ini tidak membuang panas, jadi otomatis sensor yang termostat tadi membaca panas ya. Jadi memberikan sinyal ke mainboard agar mematikan mesin untuk proteksi. Teman-teman bisa lihat di sini saya putar-putar, kipas DC-nya pun memang tidak berputar. Jadi ini membuat kita semakin yakin kalau kipas DC ini memang rusak ya. Oke, saya mau cari pengganti dulu untuk bagian kipas DC-nya. Oke, sekarang kalau untuk bagian pengganti kipas yang sama persis saya nggak punya. Jadi saya punya stok barang lama tapi punya proyektor merek lain. Yang jadi masalah sekarang bagian soket. Ini bagian soketnya nggak sama ya.
yang bagian soket yang punya saya itu kecil dan konektornya pun kecil. Jadi kita bisa ngerubah sedikit modifikasi supaya bisa masuk. Yang jelas semua bagian power positif negatif harus sama dan bagian sensor kembali juga harus sama. Di sini ada 3 kabel ya. Teman-teman bisa lihat ada 3 kabel. Jadi biasanya ada warna merah, hitam dan kuning. Jadi teman-teman ngetes saja yang merah ke merah, kuning ke kuning, dan hitam ke hitam. Oke, saya rasa sampai sini jelas. Ini teman-teman jangan lupa isolasi ya. Tapi sekarang saya hanya ingin ngetes, jadi saya nggak isolasi dulu. Yang jelasnya kedua kutubnya nggak bertemu. Biar kita ngetes dulu supaya lebih yakin. Oke, lampu standby masuk. Berarti power oke ya masuk. Saya akan tekan tombol power. Dan teman-teman perhatikan bagian kipasnya. Ini kipas pengganti ya, yang kita cloning tadi. Oke, teman-teman bisa perhatikan di bagian bilah kipas terputar. Menandakan kipas ini bagus ya. Dan memang tadi kipas yang lama itu rusak. Jadi PR kita sekarang gimana bisa memasang kipas yang lama ini yang jelasnya berbeda soket dan berbeda tempat ke proyektor ViewSonic ini. Teman-teman jangan skip dulu supaya bisa ngelihat gimana sih tekniknya, supaya bisa masuk ke sini. Oke, saya matikan dulu. Ini kipas tadi yang sudah saya modifikasi. Teman-teman bisa lihat sini harus rapi ya kabelnya. Ini rapi, sambungan-sambungannya merah ke merah, hitam ke hitam, kuning ke kuning. Oke, sekarang waktunya pengetesan. Saya sudah pasang, teman-teman pasti bisa lihat tadi gimana sih modifnya, sedikit modif ya, ujung konektor dari yang punya proyektor lain ke ViewSonic. Saya tekan dulu, kita bandingkan. Oke, saya rasa ini bekerja baik ya, jadi penggantian kipas ini aman. Saya akan tunggu beberapa saat. Oke, ini proyektor sudah berjalan sekitar 1 jam, nggak ada problem sama sekali. Berarti untuk penggantian fan DC-nya itu bekerja bagus. Dan sekarang saya akan ngetes lagi sambil ngecek apakah oke. Terima kasih telah menonton video Ridotech, semoga bermanfaat. Silakan share kalau berguna ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.